Kisah Sabdo Palon bermula dari masa keemasan Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V. Sosoknya dikenal sebagai penasehat spiritual raja, tetapi lebih dari itu, Sabdo Palon dianggap sebagai perwujudan roh leluhur Jawa yang menjaga harmoni spiritual tanah Jawa. Ia memiliki kekuatan supranatural dan pemahaman mendalam tentang ajaran Hindu-Buddha yang menjadi dasar kehidupan masyarakat saat itu. Sebagai penjaga spiritual, peran Sabdo Palon sangat krusial dalam menyeimbangkan unsur-unsur alam, manusia, dan roh leluhur. Tidak hanya menasihati dalam urusan kerajaan, ia juga memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan budaya leluhur agar tetap hidup. Meskipun keberadaannya sering dianggap misterius, pengaruh Sabdo Palon dalam pemerintahan Majapahit tidak bisa dipandang sebelah mata. Sabdo Palon selalu berada di sisi Prabu Brawijaya, menjaga agar kerajaan tetap teguh pada ajaran leluhur. Namun, dengan semakin berkembangnya pengaruh baru dari luar, khususnya dari penyebaran agama Islam, tugas Sabdo Palon semakin berat. Ia melihat tantangan besar yang mengancam keseimbangan spiritual yang telah lama ia jaga di tanah Jawa. Sabdo Palon bukan hanya sekadar penasehat spiritual bagi Prabu Brawijaya, tetapi juga seorang sahabat setia yang selalu mendampingi raja dalam menghadapi berbagai persoalan kerajaan. Ia memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Brawijaya karena keduanya sama-sama menjunjung tinggi ajaran leluhur yang diwariskan oleh para pendahulu Majapahit. Peran Sabdo Palon semakin krusial saat Majapahit mulai menghadapi tekanan dari kekuatan Islam yang kian menguat di Nusantara. Dalam kesehariannya, Sabdo Palon sering mengingatkan Prabu Brawijaya akan pentingnya menjaga tradisi Hindu-Buddha yang menjadi akar spiritual masyarakat Majapahit. Baginya, perubahan yang terjadi akibat penyebaran agama baru bisa menghancurkan nilai-nilai luhur yang telah lama dianut. Namun, Prabu Brawijaya mulai merasakan dilema di antara keinginan untuk menjaga tradisi dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Meskipun hubungan mereka kuat, perbedaan pandangan antara Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya mulai muncul ketika Islam semakin menyebar di wilayah Majapahit. Sabdo Palon merasa tanggung jawabnya untuk menjaga warisan leluhur, sedangkan Brawijaya mulai merasakan tekanan dari kalangan yang mendukung Islam. Persahabatan mereka diuji oleh situasi yang semakin rumit ini. Runtuhnya Majapahit pada akhir abad ke-15 bukan hanya menandai berakhirnya sebuah kerajaan besar, tetapi juga sebuah era spiritual yang telah lama mengakar di Nusantara. Kerajaan yang pernah menjadi pusat kebudayaan Hindu-Buddha di wilayah ini harus menerima kenyataan bahwa kekuatan baru, yakni Islam, mulai mengambil alih dominasi spiritual dan politik di tanah Jawa. Bagi Sabdo Palon, runtuhnya Majapahit menjadi titik balik dalam misinya menjaga ajaran leluhur. Seiring dengan melemahnya kekuatan Majapahit, para penganut ajaran leluhur merasa terancam. Penyebaran Islam berlangsung cepat, dan Majapahit yang dulunya berjaya sebagai pusat kebudayaan Hindu-Buddha, kini mulai kehilangan pengaruhnya. Brawijaya dan Sabdo Palon menyaksikan dengan berat hati perubahan yang tak terhindarkan ini, menyadari bahwa masa kejayaan mereka telah berakhir. Sabdo Palon melihat penyebaran Islam sebagai ancaman langsung terhadap warisan spiritual yang ia jaga selama ini. Baginya, hilangnya Majapahit bukan sekadar kekalahan politik, tetapi juga kehancuran spiritual yang akan merubah wajah tanah Jawa. Namun, dalam kekalahan ini, Sabdo Palon mulai mempersiapkan sumpah yang kelak akan mengguncang Nusantara. Di tengah runtuhnya Majapahit, Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya terlibat dalam perdebatan besar yang menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Brawijaya yang semakin terdesak oleh kondisi politik dan sosial merasa perlu mengambil langkah drastis, sementara Sabdo Palon dengan tegas menolak perubahan yang dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap leluhur. Bagi Sabdo Palon, Islam bukan sekadar agama baru, tetapi ancaman langsung terhadap keseimbangan spiritual yang telah terjaga selama ratusan tahun. Dalam perdebatan tersebut, Sabdo Palon dengan keras menolak ajakan untuk menerima Islam. Ia percaya bahwa menerima agama baru ini berarti melupakan akar spiritual yang telah menjadi identitas Majapahit. Prabu Brawijaya, di sisi lain, merasa bahwa menerima perubahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyatnya dari konflik yang lebih besar. Dilema ini membuat perpecahan antara keduanya semakin nyata. Pada akhirnya, Sabdo Palon memutuskan untuk mengambil sikap tegas. Ia bersumpah akan meninggalkan Prabu Brawijaya dan rakyat Majapahit yang telah melupakan warisan leluhur mereka. Dalam hati, Sabdo Palon merasa kecewa, tetapi juga yakin bahwa kelak ia akan kembali untuk menegakkan kembali ajaran leluhur yang telah diabaikan. Keputusan Prabu Brawijaya untuk memeluk Islam menjadi momen puncak dari perdebatan panjang dengan Sabdo Palon. Dengan hati yang berat, Brawijaya memilih jalan baru bagi dirinya dan rakyatnya. Sementara itu,
Sabdo Palon merasa pengkhianatan terhadap ajaran leluhur telah terjadi, dan ia mengucapkan sumpah yang kelak akan menjadi legenda di tanah Jawa. Ia berjanji, suatu hari nanti, setelah 500 tahun berlalu, ia akan kembali untuk menuntut balas atas pengkhianatan ini. Sumpah Sabdo Palon bukanlah sekadar janji, tetapi sebuah ancaman spiritual bagi mereka yang melupakan ajaran leluhur. Ia bersumpah bahwa ketika ajaran leluhur sepenuhnya terlupakan, ia akan muncul kembali dengan membawa kekuatan besar untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang. Sumpah ini membuat Sabdo Palon semakin misterius dan ditakuti oleh mereka yang mendengar kisahnya. Dalam legenda, Sabdo Palon dikatakan akan muncul kembali ketika kondisi tanah Jawa berada dalam kekacauan. Baginya, hilangnya ajaran leluhur berarti kehancuran moral dan spiritual di bumi Jawa. Sumpah ini menandai perpisahannya dengan Prabu Brawijaya, tetapi juga menjadi janji bahwa roh leluhur Jawa akan tetap hidup, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Masyarakat Jawa percaya bahwa Sabdo Palon bukan sekadar manusia biasa, melainkan sosok spiritual yang memiliki kekuatan gaib luar biasa. Setelah sumpahnya pada Prabu Brawijaya, mitos tentang kembalinya Sabdo Palon berkembang pesat di kalangan rakyat. Keyakinan ini hidup dan diwariskan secara turun-temurun, mengisyaratkan bahwa Sabdo Palon akan kembali di masa depan untuk menegakkan ajaran leluhur yang terlupakan. Banyak orang percaya bahwa ketika tanah Jawa berada dalam kondisi yang sangat kacau atau mengalami perubahan besar, Sabdo Palon akan muncul sebagai penjaga roh leluhur. Ia akan membawa keseimbangan yang telah hilang akibat penyebaran agama dan budaya baru yang dianggap menyingkirkan tradisi kuno. Kepercayaan ini semakin kuat dengan berbagai ramalan yang mengaitkan bencana dan peristiwa besar di Jawa dengan kembalinya Sabdo Palon. Selain itu, Sabdo Palon juga sering disebut dalam berbagai ritual dan upacara tradisional. Bagi sebagian orang, ia dipanggil dalam doa-doa untuk melindungi desa dan masyarakat dari pengaruh buruk. Kekuatan gaib Sabdo Palon dianggap mampu melindungi mereka yang tetap setia pada ajaran leluhur, sekaligus menjadi ancaman bagi mereka yang melupakannya. Sosok Sabdo Palon tidak hanya hidup dalam mitos dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga tertuang dalam berbagai karya sastra Jawa kuno. Naskah-naskah seperti Babat Tanah Jawi seringkali menyebut Sabdo Palon sebagai penjaga spiritual tanah Jawa, yang perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh leluhur. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh misteri, dengan kekuatan gaib yang mampu melampaui batas-batas dunia fisik. Dalam sastra Jawa, Sabdo Palon sering dikaitkan dengan perubahan besar yang melanda tanah Jawa, terutama dalam konteks peralihan dari ajaran Hindu-Buddha ke Islam. Kehadirannya dianggap sebagai simbol perlindungan terhadap ajaran leluhur yang kian terpinggirkan oleh pengaruh agama baru. Ia tidak hanya melambangkan resistensi terhadap perubahan, tetapi juga sebagai perwujudan dari kekuatan spiritual yang tak pernah padam. Selain itu, Sabdo Palon juga disebut dalam beberapa naskah keraton sebagai simbol kebijaksanaan dan kesetiaan terhadap tradisi. Penulis-penulis Jawa kuno menganggapnya sebagai figur mistis yang memiliki hubungan erat dengan roh leluhur dan kekuatan gaib di tanah Jawa. Dengan demikian, Sabdo Palon menjadi bagian integral dari warisan sastra dan kebudayaan Jawa yang terus hidup hingga hari ini. Tahun 2024 menjadi pusat perhatian banyak pihak, terutama karena dipercaya sebagai tahun kembalinya Sabdo Palon sesuai dengan sumpah yang ia ucapkan 500 tahun sebelumnya. Beberapa paranormal dan tokoh adat menghubungkan peristiwa ini dengan perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Banyak yang percaya bahwa perubahan besar ini adalah pertanda bahwa Sabdo Palon akan kembali untuk mengembalikan keseimbangan spiritual di tanah Jawa. Perpindahan ibu kota dipandang sebagai langkah besar yang memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Namun, bagi sebagian masyarakat Jawa, hal ini dianggap sebagai bagian dari siklus perubahan yang telah diramalkan oleh leluhur. Kembalinya Sabdo Palon di tengah perubahan ini dipercaya akan membawa pencerahan sekaligus peringatan bagi mereka yang melupakan ajaran leluhur. Sabdo Palon diharapkan akan kembali sebagai sosok yang menuntut balas atas pengkhianatan terhadap nilai-nilai tradisi. Namun, kehadirannya juga ditunggu sebagai penyelamat, yang akan menuntun bangsa ini kembali ke akar spiritualnya. Tahun 2024 menjadi simbol perpindahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga spiritual bagi tanah Jawa dan Nusantara. Seiring dengan mendekatnya tahun 2024, banyak paranormal dan pemuka adat di Jawa mulai mengeluarkan ramalan terkait kembalinya Sabdo Palon. Beberapa dari mereka memperkirakan bahwa kedatangan Sabdo Palon akan disertai dengan bencana besar atau peristiwa politik penting yang akan mengguncang Pulau Jawa. Sabdo Palon diyakini akan muncul sebagai penjaga roh leluhur yang membawa peringatan bagi umat manusia. Dalam banyak ramalan,
Sabdo Palon digambarkan akan membawa perubahan yang drastis dalam kehidupan spiritual dan politik di tanah Jawa. Beberapa percaya bahwa bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi akan menjadi pertanda awal dari kembalinya Sabdo Palon. Sementara yang lain mengaitkannya dengan krisis politik atau konflik sosial yang mengguncang stabilitas negara. Meski banyak ramalan yang beredar, satu hal yang selalu konsisten adalah keyakinan bahwa Sabdo Palon akan kembali untuk memulihkan keseimbangan yang hilang. Kehadirannya akan menjadi pengingat bagi generasi baru untuk menghormati ajaran leluhur yang telah lama dilupakan. Bagi masyarakat Jawa, kembalinya Sabdo Palon bukan hanya soal spiritual, tetapi juga tentang identitas dan jati diri bangsa. Selain Sabdo Palon, kisah tentang Syekh Subakir juga memiliki tempat penting dalam sejarah spiritual Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar dari Persia yang dipercaya datang ke Jawa pada abad ke-15 untuk menaklukkan kekuatan mistis yang ada di pulau tersebut. Peran Syekh Subakir dianggap sangat penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan gaib yang sebelumnya menguasai tanah Jawa. Pertemuan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir sering digambarkan sebagai simbol benturan antara dua kekuatan spiritual, ajaran leluhur Hindu-Buddha dan ajaran Islam yang baru berkembang. Sabdo Palon mewakili kepercayaan lama yang berakar kuat di Jawa, sementara Syekh Subakir datang dengan misi untuk menundukkan kekuatan-kekuatan gaib dan membuka jalan bagi penyebaran agama Islam. Konflik antara keduanya mencerminkan benturan budaya dan spiritual yang terjadi di Nusantara pada masa itu. Meskipun Syekh Subakir berhasil menaklukkan banyak kekuatan mistis di Jawa, legenda menyebutkan bahwa Sabdo Palon tetap bertahan dengan sumpahnya untuk kembali di masa depan. Perdebatan spiritual ini menunjukkan bahwa ajaran leluhur belum sepenuhnya hilang dan masih memiliki pengaruh kuat di tanah Jawa. Hingga hari ini, kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai bagian dari sejarah panjang perjalanan spiritual Nusantara. Bagi sebagian masyarakat Jawa, Sabdo Palon masih dianggap sebagai penjaga spiritual yang tak kasat mata. Meskipun mitos tentangnya sudah berusia ratusan tahun, kehadirannya tetap dirasakan melalui berbagai tradisi dan ritual yang dilakukan hingga saat ini. Upacara adat seperti slametan dan sedekah bumi seringkali dilakukan untuk menghormati roh leluhur, termasuk Sabdo Palon, dengan tujuan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ritual-ritual ini bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi juga cara masyarakat untuk menjaga keseimbangan hidup dan menghindari malapetaka. Dalam ajaran kejawen, Sabdo Palon dianggap sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, penghormatan terhadapnya terus dilakukan sebagai bagian dari keyakinan spiritual yang mendalam di Jawa. Masyarakat modern, terutama di pedesaan, masih sangat menghargai warisan spiritual ini. Meskipun teknologi dan pemikiran rasional semakin berkembang, keyakinan terhadap kekuatan tak terlihat seperti Sabdo Palon tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual Jawa. Sabdo Palon dianggap sebagai penjaga nilai-nilai leluhur yang harus dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman. Kepercayaan akan kembalinya Sabdo Palon sering dikaitkan dengan penanda alam yang dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan. Gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan berbagai bencana alam lainnya seringkali dipandang sebagai simbol bahwa Sabdo Palon sedang mengingatkan manusia untuk kembali pada keseimbangan spiritual. Bencana ini bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan tanda-tanda gaib yang menandakan perubahan besar akan terjadi. Bagi masyarakat Jawa yang percaya pada Sabdo Palon, penanda alam ini adalah peringatan yang harus diperhatikan dengan serius. Mereka meyakini bahwa ketidakseimbangan yang terjadi di alam merupakan akibat dari manusia yang melupakan ajaran leluhur dan tidak lagi hidup selaras dengan alam. Oleh karena itu, ritual-ritual adat dan doa-doa sering dilakukan sebagai upaya untuk menenangkan alam dan meminta maaf kepada leluhur. Sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun, hubungan antara Sabdo Palon dan tanda-tanda alam ini terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa Sabdo Palon akan kembali ketika dunia berada dalam kondisi yang sangat tidak seimbang, dan peringatan ini diberikan agar manusia bersiap menghadapi perubahan besar yang akan datang. Figur Sabdo Palon tidak hanya relevan dalam konteks spiritual dan budaya, tetapi juga sering dikaitkan dengan dunia politik di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, mitos Sabdo Palon kembali mencuat ketika terjadi perubahan besar dalam pemerintahan. Beberapa paranormal dan tokoh spiritual menghubungkan runtuhnya rezim Orde Baru dan transisi kekuasaan dengan sumpah Sabdo Palon, yang disebut-sebut memiliki pengaruh hingga ke tataran politik. Sabdo Palon diyakini sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.
Setiap kali terjadi pergantian rezim atau krisis politik besar, nama Sabdo Palon kembali diangkat sebagai sosok spiritual yang memengaruhi jalannya sejarah. Bagi sebagian kalangan, ia dianggap sebagai penjaga moral dan etika politik yang mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Meskipun mitos ini tidak didasarkan pada bukti historis yang kuat, keyakinan bahwa Sabdo Palon memiliki peran dalam perubahan politik tetap mengakar di kalangan masyarakat tertentu. Kehadirannya dalam ranah politik mencerminkan betapa kuatnya pengaruh spiritual dan budaya Jawa dalam kehidupan sosial dan politik bangsa ini. Bagi masyarakat adat Jawa, Sabdo Palon bukan sekadar tokoh spiritual yang menjaga tanah Jawa, tetapi juga seluruh Nusantara. Mereka percaya bahwa Sabdo Palon adalah sosok yang melindungi kepulauan Indonesia dari ancaman baik fisik maupun spiritual. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di berbagai daerah, yang seringkali menyertakan doa-doa kepada leluhur, termasuk Sabdo Palon. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa Sabdo Palon memiliki peran besar dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Mereka percaya bahwa selama manusia tetap setia pada tradisi dan ajaran leluhur, Sabdo Palon akan terus memberikan perlindungan dan berkat bagi tanah Jawa dan Nusantara secara keseluruhan. Hal ini membuat Sabdo Palon menjadi bagian penting dalam identitas spiritual masyarakat adat Jawa. Bagi mereka, Sabdo Palon bukan hanya mitos masa lalu, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Upacara adat seperti bersih desa dan selamatan adalah wujud dari penghormatan terhadap Sabdo Palon dan leluhur lainnya. Dengan menjaga tradisi ini, mereka yakin bahwa keseimbangan alam dan kehidupan akan tetap terjaga, dan Sabdo Palon akan terus melindungi mereka dari bahaya. Ajaran Sabdo Palon tidak hanya berkaitan dengan agama dan kepercayaan, tetapi juga dengan etika hidup yang menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Salah satu ajaran yang masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara adat yang melibatkan persembahan kepada roh leluhur dan kekuatan gaib, yang dipercaya akan menjaga keseimbangan alam. Sabdo Palon mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menghormati roh leluhur. Kehidupan spiritual masyarakat Jawa masih banyak dipengaruhi oleh ajaran ini, terutama dalam kepercayaan kejawen yang masih berkembang di pedesaan. Ritual-ritual kejawen yang dilakukan untuk menghormati alam dan leluhur merupakan bagian dari ajaran Sabdo Palon yang terus dilestarikan. Pengaruh ajaran Sabdo Palon juga terlihat dalam cara pandang masyarakat Jawa terhadap kehidupan. Bagi mereka, hidup adalah bagian dari siklus alam yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Menjaga keseimbangan spiritual melalui upacara adat dan penghormatan terhadap leluhur menjadi cara mereka untuk tetap terhubung dengan warisan leluhur dan menjaga harmoni dengan alam. Bagi sebagian masyarakat Jawa, Sabdo Palon masih dianggap sebagai penjaga spiritual yang tak kasat mata. Meskipun mitos tentangnya sudah berusia ratusan tahun, kehadirannya tetap dirasakan melalui berbagai tradisi dan ritual yang dilakukan hingga saat ini. Upacara adat seperti slametan dan sedekah bumi seringkali dilakukan untuk menghormati roh leluhur, termasuk Sabdo Palon, dengan tujuan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ritual-ritual ini bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi juga cara masyarakat untuk menjaga keseimbangan hidup dan menghindari malapetaka. Dalam ajaran kejawen, Sabdo Palon dianggap sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, penghormatan terhadapnya terus dilakukan sebagai bagian dari keyakinan spiritual yang mendalam di Jawa. Masyarakat modern, terutama di pedesaan, masih sangat menghargai warisan spiritual ini. Meskipun teknologi dan pemikiran rasional semakin berkembang, keyakinan terhadap kekuatan tak terlihat seperti Sabdo Palon tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual Jawa. Sabdo Palon dianggap sebagai penjaga nilai-nilai leluhur yang harus dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman. Kepercayaan akan kembalinya Sabdo Palon sering dikaitkan dengan penanda alam yang dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan. Gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan berbagai bencana alam lainnya seringkali dipandang sebagai simbol bahwa Sabdo Palon sedang mengingatkan manusia untuk kembali pada keseimbangan spiritual. Bencana ini bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan tanda-tanda gaib yang menandakan perubahan besar akan terjadi. Bagi masyarakat Jawa yang percaya pada Sabdo Palon, penanda alam ini adalah peringatan yang harus diperhatikan dengan serius. Mereka meyakini bahwa ketidakseimbangan yang terjadi di alam merupakan akibat dari manusia yang melupakan ajaran leluhur dan tidak lagi hidup selaras dengan alam. Oleh karena itu, ritual-ritual adat dan doa-doa sering dilakukan sebagai upaya untuk menenangkan alam dan meminta maaf kepada leluhur. Sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun,
hubungan antara Sabdo Palon dan tanda-tanda alam ini terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa Sabdo Palon akan kembali ketika dunia berada dalam kondisi yang sangat tidak seimbang, dan peringatan ini diberikan agar manusia bersiap menghadapi perubahan besar yang akan datang. Figur Sabdo Palon tidak hanya relevan dalam konteks spiritual dan budaya, tetapi juga sering dikaitkan dengan dunia politik di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, mitos Sabdo Palon kembali mencuat ketika terjadi perubahan besar dalam pemerintahan. Beberapa paranormal dan tokoh spiritual menghubungkan runtuhnya rezim Orde Baru dan transisi kekuasaan dengan sumpah Sabdo Palon, yang disebut-sebut memiliki pengaruh hingga ke tataran politik. Sabdo Palon diyakini sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Setiap kali terjadi pergantian rezim atau krisis politik besar, nama Sabdo Palon kembali diangkat sebagai sosok spiritual yang memengaruhi jalannya sejarah. Bagi sebagian kalangan, ia dianggap sebagai penjaga moral dan etika politik yang mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Meskipun mitos ini tidak didasarkan pada bukti historis yang kuat, keyakinan bahwa Sabdo Palon memiliki peran dalam perubahan politik tetap mengakar di kalangan masyarakat tertentu. Kehadirannya dalam ranah politik mencerminkan betapa kuatnya pengaruh spiritual dan budaya Jawa dalam kehidupan sosial dan politik bangsa ini. Bagi masyarakat adat Jawa, Sabdo Palon bukan sekadar tokoh spiritual yang menjaga tanah Jawa, tetapi juga seluruh Nusantara. Mereka percaya bahwa Sabdo Palon adalah sosok yang melindungi kepulauan Indonesia dari ancaman baik fisik maupun spiritual. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di berbagai daerah, yang seringkali menyertakan doa-doa kepada leluhur, termasuk Sabdo Palon. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa Sabdo Palon memiliki peran besar dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Mereka percaya bahwa selama manusia tetap setia pada tradisi dan ajaran leluhur, Sabdo Palon akan terus memberikan perlindungan dan berkat bagi tanah Jawa dan Nusantara secara keseluruhan. Hal ini membuat Sabdo Palon menjadi bagian penting dalam identitas spiritual masyarakat adat Jawa. Bagi mereka, Sabdo Palon bukan hanya mitos masa lalu, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Upacara adat seperti bersih desa dan selamatan adalah wujud dari penghormatan terhadap Sabdo Palon dan leluhur lainnya. Dengan menjaga tradisi ini, mereka yakin bahwa keseimbangan alam dan kehidupan akan tetap terjaga, dan Sabdo Palon akan terus melindungi mereka dari bahaya. Ajaran Sabdo Palon tidak hanya berkaitan dengan agama dan kepercayaan, tetapi juga dengan etika hidup yang menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Salah satu ajaran yang masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara adat yang melibatkan persembahan kepada roh leluhur dan kekuatan gaib, yang dipercaya akan menjaga keseimbangan alam. Sabdo Palon mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menghormati roh leluhur. Kehidupan spiritual masyarakat Jawa masih banyak dipengaruhi oleh ajaran ini, terutama dalam kepercayaan kejawen yang masih berkembang di pedesaan. Ritual-ritual kejawen yang dilakukan untuk menghormati alam dan leluhur merupakan bagian dari ajaran Sabdo Palon yang terus dilestarikan. Pengaruh ajaran Sabdo Palon juga terlihat dalam cara pandang masyarakat Jawa terhadap kehidupan. Bagi mereka, hidup adalah bagian dari siklus alam yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Menjaga keseimbangan spiritual melalui upacara adat dan penghormatan terhadap leluhur menjadi cara mereka untuk tetap terhubung dengan warisan leluhur dan menjaga harmoni dengan alam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan wawasan baru, menambah pengetahuan, dan tentu saja memperkaya kita dalam memahami sejarah serta warisan budaya kita. Setiap dukungan, like, komen, dan subscribe dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat. Saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala urusan kita dilancarkan, rezeki kita ditambah, dan kita selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan dalam menjalani hari-hari ke depan. Tidak lupa, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi yang menjadi warisan leluhur kita. Salam hangat dari kami di Krono Kisah, tempat di mana cerita-cerita legenda, mitos, dan sejarah terungkap dengan lebih dalam. Terus ikuti kami untuk penjelajahan lebih lanjut dalam misteri-misteri menarik yang tersebar di Nusantara. Jangan lupa, jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang tertarik dengan kisah-kisah seru seperti ini.
Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terus pantau Krono Kisah, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kita bahas bersama. Salam budaya, dan tetap cintai Indonesia.